Tapi kalau ngobrol dari tadi, kayaknya emang dari awal jalannya sangatlah smooth gitu dari 2011 sampai sekarang. Apa bener se-smooth itu? Apa soalnya kalau dari aku nih pribadi, kayaknya pasti yang namanya usaha gitu ya, ada aja kendalanya, masalah apalah ditemuin, misalnya kayak entah nggak tahu apa yang bisa terjadi yang paling. Kita sudah sadar dari awal karena komunitas itu bukan person, jadi kita sebenarnya sedang merencanakan sebuah masalah yang besar. Jadi kita sudah sadar ini akan menjadi sebuah masalah menghadapi banyak orang, banyak tamu. Tapi saat kita sadar ini kita membangun masalah, kita sudah menjadi bagian daripada masalah itu. Sehingga masalah sudah tidak terlihat lagi. Oh, alah. Ngerti. Tapi berarti ada masalahnya. Apa itu? Kamnya. Banjir. Nah, itu masalah juga. Ini sungainya meluap ya. Dan terus kadang-kadang kan pas ada tamu, kan kita tidak pernah tahu prediksi ya, banjir itu kapan. Terus kalau ada tamu, terus pas banjir bagaimana. Dan kalau pas banjir selalu pas ada tamu. Dan bagaimana membuat mereka melihat ini sebagai sebuah fenomena alam gitu. Mereka agar tidak komplain gitu, tapi ya memang mereka tidak komplain kebanyakan. Pada waktu awal-awalnya benar-benar nggak ada income. Pertama kan tidak begitu merasa bahwa perlu ada sokongan ekonomi, tapi lama-lama kan ya butuh maintenance, butuh ya segala macam kebutuhan mulai tumbuh. Dan pertama kita jualan batik dulu ya. Jadi waktu itu saya lihat batiknya dia tuh saya kayak, dan batiknya dia tuh cuma teronggok di pojokan ruangan gitu kan. Terus saya kayak, itu apa itu batik gitu. Terus saya buka, loh bagus banget, ini bisa dijual nih gitu. Terus tapi dia, iya aku nggak tahu gimana caranya jual. Jadi kita mulai berusaha jualin dan mengaktifkan produksi batik itu lagi. Kita merasa wah ini harus supaya organisasi ini sehat, secara ekonomi mesti juga sehat gitu. Dari pertama jual batik, terus habis gitu nabung, terus bikin yang ada kamar satu, itu yang pertama cuma satu kamar. Nabung tuh dari jual batik itu? Dari jual batik itu. Terus satu kamar, ada teman yang datang, mereka bilang, wah aku pengen pindah ke Jogja gitu. Terus habis gitu, ya ayo kita bikin sesuatu gitu. Terus oh ya udah kita ini karena ini satu kamar udah jalan, ya udah kita terusin aja homestay gitu. Jadi kita bekerja sama mereka, bikin 3 kamar lagi. Jadi partnership sama temen itu. Nah, jadi ini yang namanya Frogstay. Ya. Ada berapa rumah di sini, Mbak? Ini kita sekarang ada 5 kamar. Ada 5 kamar. Yang namanya beda-beda ya kalau nggak salah tuh. Beda-beda karena emang ada karakternya sendiri setiap kamar. Nah, ini jadi secara keseluruhan tempat ini terinspirasi oleh cerita Jaka Tarub. Betul. Ini kan Tarub Room nih. Yang itu Jaka. Jaka. Yang itu Nawang. Nawang. Oh, Nawang Wulan. Nawang Wulan. Karena kan kita banyak teman-teman yang dari luar negeri, terus mereka kalau kesini kita merasa, wah sebenarnya pengen juga kok mereka bisa menginap gitu bersama kita. Nah terus kita bikin beberapa bungalow gitu, dan waktu itu ada teman satu, dia cerita kayak, oh kamu kalau banyak yang kosong gini, nah kamu bisa coba masukin di website gitu. Jadi pertama kali kita taruh kamarnya tuh di Airbnb, malam itu besoknya udah langsung ada yang nge-booking. Oh ya? Iya. Dan yang nge-booking kayak 2 dokter dari Jerman. Yang Jerman dan dokter kayak, keringet dingin dong. Iya, keringet dingin itu tamu pertama soalnya. Belum punya spray, kita belum punya bantal, dan ada bookingan langsung. Terus gimana waktu itu? Ya waktu itu aja karena kita percaya kita akan melaksanakan dengan hati yang lembut. Jadi nggak ada masalah dari mereka senang sekali. Yeah, my name is Helen. I'm from Germany and I study architecture in Aachen.
So it's actually our second time staying here, and yeah, it's amazing. We love it. The first time we came here, we actually came here because we wanted to see Bagus art, and we did our artworks, and we didn't know that it was a homestay. And then we found out that Johanna is an architect, and that they have this homestay. So we moved here and did the batik, and then she mentioned the workshop, and so we ended up staying here way longer than we actually planned on doing. And yeah, it's an amazing place. We love it, and we just had a really, really amazing time here. Saya pikir ya karena faktor Instagram. Oke, jadi Banyak Instagramnya sekali jalan yang banget. Iya. Dari kapan tuh Iya. Instagramnya? Instagram sih ya udah lama Tapi juga lebih orang-orang yang nginep di sini ngepost Yang di Instagramnya Instagram. dia. Terus habis gitu kalau kita search kan Frogstay gitu, banyak sekali dari tamu-tamu kita yang ngepost di Instagram, terus kayak mau dong nyobain nginep di situ gitu. Oh, iya karena ini emang kalau aku lihat whole new experience juga ya. Iya. Nah karena di sini kita akan ngomongin soal ambisi. Saya nggak tahu nih dua-duanya orangnya ambisius atau enggak, tapi yang jelas pasti punya ambisi. Apa ambisinya? Apa ambisinya? Apa ambisimu?